Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فرسنا العظام لحما Tumansahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur monggo kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat iman sehingga kita semuanya bisa menghadiri apa yang menjadi hajat dari Mas Haikal dan Mbak Dita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada sore hari ini kita nyuwun dumateng Allah, mudah-mudahan kandungan Mbak Dita yang sudah 4 bulan ini selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Maka tadi kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan rahmat dari Al-Quran bisa nembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Allah ngendikane Al-Qur'an ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah itu menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Ini manusia itu tercipta dari saripati tanah. Ini artinya apa? Kita itu sebenarnya dibuat Allah dari tanah. Ini yang kita makan itu semuanya dari tanah. Ini dengan dahar buah-buahan dari tanah, makan padi dari tanah, dari saripati tanah, maka jadi manusia. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan dari saripati tanah itu menjadi apa? Menjadi nutfah fi qararin makin, yang disimpan di tempat yang kuat. Nutfah, gitu. Kemudian summa khalaqnal nutfata 'alaqah. Setelah nutfah itu bercampur ya dengan laki-laki perempuan menjadi 'alaqah, dari segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Maka setelah itu menjadi mudghah, itu adalah segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idzaman kausana lahman tumasana khalqan akhar. Kemudian menjadikan apa? Jadikan khalqan akhar itu jadian yang baru, menjadi seorang bayi. Pada barakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh Allah memberikan barokah kepada kebaikan kepada apa yang diciptakan. Subhanallah. Alhamdulillah Bapak Ibu, proses kejadian manusia itu diterangkan Allah dalam Al-Quran ya. Jadi ilmu kedokteran itu menemukan proses terjadinya manusia itu sama persis dengan apa yang dalam Al-Quran. Sehingga kalau orang tidak mau mengimani Al-Quran, ya kebangetan karena itu. Padahal Al-Quran itu diciptakan, apa itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW
sebelum apa? Sebelum ada ilmu kedokteran. Jadi ayat Al-Quran itu turun dulu, baru ayat apa itu ilmu kedokteran baru muncul. Artinya Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu monggo kita yakini kebenaran Al-Quran. Dengan kebenaran Al-Quran kita yakini itu, kita selalu membacanya, kita selalu mempelajarinya. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan suatu hadis yang tentunya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah hafal ya. Tapi insya Allah nanti kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita semuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu, rawahu Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal anak cucu Adam, itu artinya manusia. Ketika manusia itu meninggal, inqata'a amaluh, maka akan terputuslah amalnya. Kalau orang sudah meninggal, nggak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang bisa menambah pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya bisa mengalir, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang telah dimanfaatkan disampaikan kepada orang lain, au waladin sholih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang diberikan, yang disedekahkan hanya kepada Allah dengan keikhlasan hanya untuk Allah, di mana pahalanya bisa mengalir. Contohnya dengan sedekah mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu kalau panjenengan bisa sedekahkan, kemudian Al-Qurannya dibaca, atau mungkin sedekah Al-Quran itu dipakai untuk menghafal Al-Quran, maka ketika Al-Quran dibaca ataupun dihafalkan oleh orang yang ahli Quran, insya Allah kita mendapatkan bagian dari pahalanya. Sedekah yang lain, misalnya ada pembangunan untuk masjid, panjenengan pengen membangun supaya sedekah jariyah atau amalnya mengalir, panjenengan titip, saya bisa titip untuk membangun masjid ini, saya titip apa, insya Allah nanti bahannya mengalir walaupun panjenengan sudah meninggal. Tapi kalau panjenengan beramal tidak sedekah jariyah, amalnya akan terputus. Yang penting yang ketiga ini ya, adalah waladin soleh, anak yang soleh. Ya, tadi disebutkan oleh Rasulullah, doa apapun amal yang bisa sampai kepada Allah itu adalah doanya anak yang soleh. Jadi kalau anak orang yang soleh berarti kan tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, kalau orang yang soleh itu sing kaya ngopo Kang ngaten iki? Napa Bu? Sing orang soleh itu sing kaya ngopo? Pripun? Sing orang soleh bisa membedakan orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Orang soleh itu kalau orang mengatakan oh itu baik ya, tapi belum tentu dia menjadi orang soleh.
Tapi kalau dia orang soleh pasti orang yang baik. Orang yang soleh itu dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. Allah ngendikaken Bismillahirrahmanirrahim. Laisa sawa'u min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana-al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi yang dimaksud Allah orang yang soleh tadi, yang orang yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya itu agar orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah, agar orang tuanya itu mendapatkan pahala dari Allah lewat anaknya, itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah yatluna ayatillahi anna al-lail wa hum yasjudun, yaitu anak-anak ataupun kalau sekarang kita menjadi bukan anak lagi, kalau sudah tua menjadi orang-orang yang yatluna ayatillahi ana al-lail adalah orang-orang yang selalu mau membaca Al-Quran. Jadi hal pertama itu kalau panjenengan goleki orang yang soleh itu dalam Al-Quran disebutkan adalah orang yang selalu mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Yatluna ayatillah ana al-lail, terutama pada waktu malam hari. Wahum yasjudun, dan orang-orang itu mau sholat. Jadi kalau orang yang tidak mau sholat itu bukan menjadi orang yang soleh. Katakan tadi itu orangnya baik tapi tidak sholat, itu bukan orang yang soleh, tapi hanya orang yang baik, tapi bukan orang yang soleh. Kalau menjadi orang yang soleh itu apa tadi? Yang pertama adalah yatluna ayatillahi anna al-lail wa hum yasjudun. Tidak lupa membaca Al-Quran, tidak pernah lupakan sholatnya. Cirinya menang di dulu yang pertama. Kemudian yu'minuna billahi wal yaumil akhir, adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yakin, kita itu yakin dengan adanya Allah. Dengan adanya Allah maka tadi apa? Kita melakukan sholat. Wal yaumil akhir, yakin karena kita nanti akan dipanggil oleh Allah, dibangkitkan Allah di yaumil akhir, maka kita sholat. Kata dia, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mau mencegah akan adanya kemungkaran. Wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Yang terakhir ini adalah orang-orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau berbuat kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Misalnya ada kebaikan ya segera kita laksanakan. Sholat ya tidak boleh ditunda. Tidak boleh nunda-nunda sholat kalau tidak ada uzur, langsung dikerjakan pada waktu yang pertama. Maka itulah Allah katakan wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kalau pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita diampuni oleh Allah, agar sedekah kita, amal kita diterima oleh Allah, menjadi orang yang soleh, ya tadi syarat-syaratnya. Kita ulangi lagi, mau membaca ayat-ayat Al-Quran, ngaji bu, ampun lali. Kedua, sholat, insya Allah semuanya sholat. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, selalu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak-ajak dumateng kebaikan, amar walik, ajak-ajak dumateng kejelekan. Kadang-kadang di akhir tahun ini banyak orang yang mengajak pada kejelekan. Kita tidak sadar. Malam tahun baru. Katanya kalau orang tahun baru, kalau agama lain pengen adanya kedamaian. Damaian tentu di puncak, pengen damai. Kalau orang beriman enggak ngaten. Orang beriman itu oleh Allah selalu diberikan kedamaian. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Al-Qur'an ngaten. Allah itu menurunkan sakinah, itu kedamaian fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Lizazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi orang yang beriman itu dijamin oleh Allah diberikan kedamaian hatinya. Lizazdadu imanan ma'a imanihim, agar ditambah oleh Allah imanan, tambah imana ma'a imanihim, setelah Allah memberikan keimanan. Jadi orang yang beriman itu tadi sudah diberikan kedamaian oleh Allah. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman itu, kalau misalnya pengen kedamaian, saya pengen damai, saya pengen merayakan tahun baru nanti sampai pagi, itu tidak damai, mana itu bukan modal kedamaian, akan menjadi kesusahan malah. Tapi orang yang beriman, damainya apa? Karena Allah sudah memberikan kedamaian, maka ketika kita menambah imannya dengan mengerjakan amal kebaikan, Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan, walladzina amanu wa amilus solihah lanudkhilannahum midis solihin. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia beramal soleh, artinya beramal kebaikan, lanudkhilannahum bisolihin, sungguh Allah akan memasukkan kepada kamu sekalian menjadi orang yang soleh. Jadi orang soleh tadi, jadi kita pengen menjadi orang soleh atau menjadi orang yang baik, ada dua tadi. Orang baik belum tentu menjadi orang yang soleh, tapi orang yang soleh pasti menjadi orang yang baik. Karena Allah walladzina amanu wa amilus soleh, orang yang dia beriman dulu baru dia beramal kebaikan. Lanudkhilannahum fis-sholihin, maka sungguh Allah akan menjadikan orang itu menjadi orang-orang golongannya orang-orang yang soleh. Maka insyaallah kita semuanya sudah diberikan Allah hidayah iman, berarti kita menjadi orang yang Islam. Orang Islam itu kalau sudah diberikan hidayah Allah harus beramal. Maka ketika kita beramal dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman. Jadi kalau menjadi orang Islam tidak beramal, ya tidak ada artinya. Ketoke Islam tapi ra salat. Ketoke Islam wayahe poso ya ora poso. Naudzubillah. Itu bukan orang yang beriman. Maka dia tidak diberikan kedamaian. Tapi orang yang diberikan Allah berikan kedamaian itu adalah orang yang Islam, tapi dia mengerjakan amal kebaikan dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka di situ Allah akan memberikan kedamaian kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya bisa istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan pada panjenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.